ada satu perbuatan itu yang namanya baik dan buruk berdasarkan hakikat perbuatan itu sendiri. Contoh, membunuh, baik atau buruk? Nggak ada nilai sebelum kita kasih nilai. Tapi perbuatan itu sendiri nggak ada nilainya. Contoh lagi misalnya, makan, baik atau buruk? Nggak ada nilai. Hati-hati. Setiap perbuatan itu tidak ada nilai sebelum antum menilai itu berdasarkan standar tertentu. Bisa difahami sampai di sini? Nah, ini kemudian maksudnya. Jadi berbicara akhlak, tidak ada yang namanya perbuatan baik dan perbuatan buruk. Sehingga ketika melakukannya disebut akhlak yang baik, sehingga melakukannya disebut akhlak yang buruk. Contoh misalnya, ini praktek ya. Beberapa waktu ini ketika saya sering kemudian menyampaikan tentang komunis, menyampaikan tentang kemudian bahaya komunis, itu banyak sekali yang kemudian respon, yang kemudian sudah dikoordinir tampaknya, itu membanjiri komen. Ustadz kok provokatif, Ustadz kok mengadu domba, Ustadz kok kerjanya membuat tidak tenang. Oke, pertanyaannya, apakah semua yang membuat tidak tenang itu jahat? Enggak. Apakah semua yang provokatif jahat? Apakah semua yang mencuci otak itu jahat? Belum tentu. Apakah semua yang kemudian membuat senyum itu baik? Apakah semua yang membuat tenang itu baik? Belum tentu. Karena ada orang yang menenangkan membunuh, ada orang yang kemudian memprovokasi untuk memperingatkan. Bisa dipahami sampai di sini? Antum tahu kodok mati caranya gimana? Antum tahu bagaimana cara ngerebus kodok hidup? Belum tahu? Oh, ini sudah dicoba dan ini berhasil. Jadi gini, kalau saya kodok ya, antum siapin air panas, kodok antum masukin. Kodoknya kira-kira loncat atau tidak? Loncat. Kenapa? Karena airnya panas. Gimana cara bunuh kodok tapi dia nggak loncat? Kasih air dingin, kasih kodoknya. Kodoknya loncat atau tidak? Enggak, karena airnya dingin. Panasin pelan-pelan. Itu sudah pernah dicoba. Kodok itu tidak akan merasakan perubahan. Dia santai aja, tanpa panas santai aja. Santai atau lama-lama dia udah jadi kodok rebus, paham ya? Nah, itu adalah orang-orang yang kemudian dalam ketenangan itu dibuai gitu kan ya, diurok-urok gitu kan ya. Dibuai-buai, tenang saja, sudah mati dia. Bisa difahami kira saya. Nah, maka kemudian antum itu ketika antum punya saraf, itu untuk diperingatkan. Antum tahu kenapa rasa sakit itu antum bisa terima? Itu peringatan. Panas badan, kalau antum demam itu peringatan. Masalahnya bukan di situ, masalahnya adalah di sesuatu yang lain. Peringatannya muncul dalam bentuk panas. Nah, berarti tidak ada yang namanya perbuatan itu punya nilai. Memprovokasi belum tentu baik, belum tentu buruk. Gitu kan ya? Membunuh belum tentu baik, belum tentu buruk. Menenangkan orang lain belum tentu baik, belum tentu buruk. Gitu. Membuat senang orang lain belum tentu baik, belum tentu buruk. Lah kenapa? Karena ada orang pacaran happy. Padahal baik atau buruk? Baik Ustadz ya kata dia gitu kan ya. Nah, jadi buruk tapi kan ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, jadi ini yang maksudnya adalah tidak ada nilai dalam satu perbuatan sebelum antum kasih nilai. Dan kasih nilai itu berdasarkan satu standar tertentu. Jadi gini, oke, kita nggak usah bahas syariat dulu deh, nggak usah bahas syariat. Anggap aja tidak ada agama. Lalu kemudian antum punya anak perempuan, anggap aja antum sudah nikah. Oh, terlalu banyak beranggapan saja. Ya anggap aja gitu. Anggap aja antum punya anak perempuan antum diperkosa. Marah nggak? Marah nggak? Kalau antum ketemu orang itu kira-kira antum gimana ya? Bunuh aja? Oh enggak, siksa dulu gitu ya. Nah itu mungkin menurut orang beda-beda. Tapi tiba-tiba ada orang lain nggak pernah merasakan kemudian penderitaan antum. Dia tidak punya anak perempuan, bahkan dia belum menikah, bahkan dia belum punya anak sama sekali. Lalu bilang, jangan gitu, itu namanya sebuah perbuatan yang salah. Kita tuh harus saling mengasihi, kita tuh harus baik, maafkan saja. Dia bisa kita bunuh juga, paham ya? Nah kenapa? Karena cara orang memahami satu hal itu berbeda-beda. Antara orang yang ngalami sama orang nggak ngalami pasti beda. Paham kira-kira saya? Orang yang sudah pernah ngalami pasti akan merasa lebih kemudian terlibat dalam kemudian perbuatan itu dibandingkan orang yang tidak mengalami. Taruhlah tidak ada agama, bisa dipahami kira-kira saya? Nggak ada agama, pasti orang kemudian berbeda-beda mengartikan satu perbuatan. Berarti satu perbuatan itu belum ada nilai sebelum antum menilai, bisa dipahami? Tak kalau tidak ada agama, antum menilai berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman. Referensi antum. Sakitnya ya Allah punya anak kemudian diperkosa. Pasti antum gak akan kemudian memberikan maaf pada orang tadi. Bisa jadi. Kalau antum memberikan maaf, belum tentu yang lain memberikan maaf. Bisa difahami kira-kira saya. Berbeda-beda intinya. Tidak punya nilai satu perbuatan itu. Membunuh bisa jadi baik bagi orang yang terkena pengalaman itu. Bisa jadi buruk ketika orang gak mengalami sama sekali. Bisa difahami sampai di sini? Ya, jelas ya. Jadi satu perbuatan tidak punya nilai sebelum kita menilainya dari sudut pandang tertentu. Dengan demikian, akhlak dalam Islam bukan sekedar perbuatan baik atau perbuatan buruk. Menurut pandangan universal manusia, kalau standar yang antum pakai bukan Islam, maka nilainya pasti salah. Tapi kalau orang Islam yang dimaksud dengan akhlak baik adalah semua perintah Allah. Gampang?
Gampang ya. Semua akhlak baik adalah semua perintah mudah. Nah, kalau antum sudah sampai situ, itu pembahasan antum selesai. Contoh misalnya, membunuh itu baik atau buruk? Nah, kita tanya dulu, membunuh siapa dulu, Mas? Dan ya, apa kemudian tujuan membunuhnya? Kenapa harus dibunuh? Oke, kita perincikan. Bagaimana hukumnya kalau ada misalnya contoh biksu yang kemudian bunuhin saudara-saudara kita di Rohingya, tiba-tiba jalan-jalan di sini. Nah, paham ya, kita selesaikan ya. Nah, berarti itu membunuhnya menjadi baik. Kenapa? Karena syariat sudah memberikan aturan di situ. Tapi bagaimana membunuh biksu yang jalan-jalan? Nggak boleh, jelas ya. Itu dia tidak terkait dengan pembunuhan di sana. Dia tidak terkait dengan pembantaian saudara-saudara kita. Maka kita tidak bisa pukul rata. Jadi tidak semua membunuh itu salah, tidak semua kemudian menyelamatkan itu baik. Bisa difahami maksud saya? Contoh misalnya, ada orang datang ke rumah Anda mau ngerampok. Kita nih, antum bisa bunuh dia, tapi antum nggak mau bunuh dia. Apa yang terjadi? Antum dibunuhnya. Keluarga antum dibunuhnya. Paham tidak maksud saya? Nah, ini kan Islam itu sangat rasional. Ketika perlu kemudian untuk melakukan satu perbuatan, ya dilakukan. Ketika tidak perlu, ya jangan. Nah, aturan yang boleh dan yang nggak boleh dan gimana caranya itu siapa yang menentukan? Allah. Makanya akhlak yang baik itu kalau tujuannya untuk Allah dan aturannya itu dilakukan sesuai dengan perintah Allah. Jelas sampai di sini ya. Nah, berarti contoh misalnya, akhlak yang baik seperti apa? Contoh misalnya, berbohong. Berbohong baik atau buruk? Baik atau buruk? Oh, sudah mulai pintar. Tergantung tujuannya apa, karena siapa, dan aturan siapa yang dipakai, kan gitu kan ya. Oke, berbohong ketika dalam perang, boleh atau tidak? Akhlak baik atau akhlak buruk? Paham sampai di sini? Berbohong ketika perang itu akhlak yang baik. Lah kenapa? Karena Rasulullah SAW berkata perang itu adalah khut'ah. Perang itu adalah tipu menipu. Perang itu adalah makar dan makar. Makar melawan makar, tipu daya melawan tipu daya. Berarti kalau antum perang, antum jujur, itu justru akhlak yang buruk. Paham tidak saya? Mas, pasukannya ada berapa? Pasukan saya, Mas. Nah, ini Mas, saya kasih tahu ya, Mas ya. Ini ada datanya, Mas. Nah, tolong dilihat. Itu namanya salah. Itu malah akhlak yang buruk karena antum merugikan kaum muslim. Paham ya saya? Maka ketika dalam perang itu benar harus tipu menipu. Kalau tidak perang, jangan pakai dalil perang. Jelas ya? Oh, Ustaz, tapi ini saya perangnya perang dingin, Ustaz. Mukamu gitu kan ya, nggak boleh. Kalau saya memang perang, ya perang. Kalau bukan perang, ya tidak boleh perang. Maka ulama memberikan garis. Yang namanya perang itu apa? Kapan boleh dipakai tipu dayanya? Bagaimana cara tipu dayanya? Itu semua ada aturan di dalam Islam. Nah, kalau ada aturan di dalam Islam, itu namanya akhlak yang baik. Berbohong pada istri dalam kemudian kasus di mana supaya dia merasa lebih enak dan tidak marah, itu ada dalilnya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa bohong boleh ketika perang, boleh ketika sama istri, ketika kemudian supaya masalahnya tidak membesar dan dia menjadi lebih baik. Yang ketiga, mendamaikan kedua orang. Contoh misalnya, yang sering dicontohkan itulah masak keasinan gitu kan ya. Lah kalau antum jujur, dia nggak mau masak lagi, paham ya saya? Gimana? Muasin tenan ya. Kalau saya sudah payah masakin, kamu tidak mau makan, saya tidak mau lagi masak besok. Nah, ini terjadi. Maka antum harus pintar bohong di depan istri gitu kan ya. Harus poker face gitu kan ya, walaupun keasinan gitu kan ya. Alhamdulillah gitu kan ya. Gimana? Rasanya itu ya masih sama seperti pas kita menikah. Gimana keasinan, Mas? Iya, gimana ya? Misalnya itu salah. Oh, berarti enak ya, Mas ya? Ya, jadi begitulah. Kalau gitu tambah lagi, Mas. Masalah di sana. Itu adalah akhlak yang baik ya. Jadi artinya membunuh jiwa yang tidak bersalah itu diharamkan oleh Allah. Makanya merupakan akhlak yang tercela. Jangan kalian membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh syariat. Itu sudah jelas. Membunuh orang-orang yang menyerang negeri-negeri muslim, sudah diizinkan kalian berperang bagi orang-orang yang diperangi karena dia sesungguhnya telah dianiaya. Jelas sekali. Jadi itu sudah sangat jelas bahwa akhlak adalah perintah Allah. Berarti penerapan perintah Allah sama dengan akhlak yang mulia. Tidak menerapkan perintah Allah sama dengan akhlak yang tercela. Bisa difahami ya sampai di sini ya, jelas sekali ya. Sudah sangat gamblang sekali. Karena itulah akhlak didefinisikan sebagai sifat-sifat yang diperintahkan oleh Allah kepada seorang muslim agar menjadi identitasnya pada saat melakukan aktivitas. Jangan terpengaruh kemudian yang lain. Ustadz, gimana hukumnya membangunkan orang tua ketika dia sudah kecapean dan tidak sholat subuh? Kan kasihan Ustadz, dia baru tidurnya jam 2, sholat subuh jam 4. Masa sih saya bangunin? Ini kan akhlak yang tercela, Ustadz. Lah kenapa? Karena saya membuat orang tua saya marah. Salah. Kalau aku tidak bangunin malah akhlak yang tercela. Paham ya? Antum menyampaikan pada orang, ada orang kemudian pacaran. Ada yang mana yang nanya, Ustadz, bagaimana hukumnya mendakwai orang?
Kemarin saya dakwain orang, orangnya ngeblok saya Ustaz. Dan ya, lah kalau misalnya ngeblok kan berarti kan memutuskan tali silaturahim. Lah kalau memutuskan tali silaturahim berarti ini akhlak yang buruk. Saya bilang gini, antum dakwain orang ada dua kemungkinan. Satu, antum bisa mengubah dia. Dua, antum diblok. Tapi kalau antum tidak dakwai dia tetap melakukan keburukan. Dan kalaupun dia berubah bukan karena antum, dan antum tetap salah karena antum nggak ngomong apa-apa. Bisa difahami maksud saya? Karena kalau antum mendiamkan kemungkaran itu adalah seperti setan yang bisu. Antum menjadi setan bisu atau setan ngomong? Jelek dua-duanya gitu kan ya. Jangan jadi setan makanya. Makanya ketika menemui kemungkaran ngomong. Walaupun dia ngeblok antum nggak apa-apa, cari cara yang lain. Gitu kan ya. Samperin kayak, kasih hadiah kayak, ya dakwah kan punya banyak cara. Tapi kalau antum nggak ngomong nggak akan mengubah dia juga. Berarti harus ngomong gitu kan ya. Itu akhlak yang baik. Kalau diblok gimana? Nggak ada masalah. Saat saya mau putusin pacar, tapi apakah itu memutuskan tali silaturahmi? Nah itu mukamu tadi gitu kan ya. Nah itu banyak orang kemudian kadang-kadang ya dia itu menjadikan alasan ya untuk kemudian tetap mau bermaksiat, ngotot mau bermaksiat tapi pengen bahagia. Nah, itu adalah kids zaman now gitu ya. Masya Allah, yang nggak mau susah tapi mau enak gitu ya. Nah karena itulah akhlak didefinisikan sebagai aturan-aturan Allah. Akhlak adalah bagian daripada hukum Islam. Maka akhlak merupakan perintah dan larangan Allah yang berhubungan dengan sifat seperti jujur, sabar, lemah lembut ketika berdiskusi dengan orang lain, mengutamakan orang lain ketimbang diri sendiri dalam hal kebaikan, bersikap adil maupun khusyuk di dalam salat, dan sebagainya. Karena itulah orang yang berakhlak akan mendapatkan kemuliaan bukan hanya di mata manusia, tapi juga di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Antum tujukan itu untuk Allah. Jadi gini, kalau antum sudah menunjukkan satu perbuatan untuk Allah, mendadak manusia tidak jadi lebih penting daripada Allah. Mendadak antum tidak desperate banget pengen pujian manusia. Nah, kenapa? Untuk Allah tuh sudah dapat. Itu maksudnya. Jadi contoh begini misalnya, antum ketika misalnya contoh punya istri atau mbak-mbak punya suami, gitu kan ya. Kalau pas lagi kemudian masakin buat suaminya atau lagi kemudian pengen menyenangkan istrinya, apa perlu kemudian semuanya dipublis di depan umum? Tidak perlu. Kalau setiap perbuatan antum kepada suami antum perlu dipublis, berarti jangan-jangan yang antum harapkan balasannya adalah bukan dari suami, bukan dari istri, tapi dari orang. Khawatir. Ya enggak semuanya sih, tapi khawatir. Bisa dipahami nggak kira-kira saya? Jadi contoh misalnya begini. Saya ketika melakukan sesuatu untuk istri saya misalnya, dia senyum aja udah cukup. Dia mengatakan, makasih ya Bi, itu sudah cukup. Nggak perlu kemudian sampai yang lain, ini romantis banget, keren banget, nggak perlu. Lah kalaupun ada orang yang mengetahui lalu bilang begitu ya nggak ada masalah. Yang penting tujuan kita kemudian untuk melakukan itu bukan untuk orang lain, tapi hanya untuk kemudian yang kita tujukan itu. Kalau istri ya untuk istri, kalau Allah ya untuk Allah. Bisa dipahami kira-kira saya. Walaupun semuanya tentu saja dibimbing dengan yang namanya ibadah, gitu ya. Jadi ini adalah tentang masalah kita berbuat itu sebenarnya untuk siapa, gitu ya. Untuk Allah, bukan hanya untuk manusia. Tapi tentu saja ketika kita berbuat sesuatu yang diridhai oleh Allah, ya logikanya manusia pasti senang. Yang fitrah. Kalau yang nggak fitrah ya nggak senang, gitu kan ya. Jadi kalau yang unlike ya nggak senang itu ya berarti ada sesuatu yang bermasalah pada fitrahnya. Pernah suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apa yang paling banyak memengaruhi seseorang agar bisa masuk surga? Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Jadi takwa dan akhlakul karimah adalah sesuatu yang memang bersambungan satu sama yang lain. Karena orang yang takwa pada Allah senantiasa pasti akan menyesuaikan dengan perintah Allah. Ketika ditanya tentang takwa, maka ulama-ulama semua menjawab sama, mengikatkan diri pada perintah Allah dan menjaga diri daripada larangan-larangan Allah. Kalau antum melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan, otomatis itu pasti berakhlak. Jelas sampai di sini? Berarti akhlak jangan dipisahkan. Jangan dipisahkan. Oh, ada orang kafir yang punya akhlak mulia. Paham? Jangan pernah lagi saya dengar kata-kata semacam itu ya. Jadi orang kafir tidak akan punya akhlak mulia karena dia melakukan itu bukan karena Allah. Jadi kalau kita bilang yang lain ya secara universal saja. Tapi kalau akhlak Islami hanya berdasarkan dalil, hanya ditujukan demi Allah, karena Allah Subhanahu wa taala.